Halo teman-teman, saya Rara Gading Safira. Di video kali ini kita akan belajar EIGRP atau bisa disebut juga Dynamic Routing. Jadi static itu artinya manual dan dynamic itu artinya auto. Nah, static routing itu kita akan melakukan konfigurasi routingnya secara manual. Artinya, misalkan di sini kita sudah melakukan static routing pada routernya, lalu jaringan kita berkembang. Misalkan di sini akan menambahkan router lagi. Nah, itu artinya kita harus melakukan konfigurasi lagi satu persatu di routernya untuk memberitahu bahwa jalur ke IP di sini itu harus lewat mana. Nah, itu untuk static routing. Sedangkan untuk dynamic itu kita tidak perlu melakukan konfigurasinya secara manual atau satu persatu. Jadi misalkan di sini kita sudah melakukan konfigurasi lalu jaringannya berkembang, misalkan di sini ada router lagi. Kalau misalkan di sini kita hubungkan, nah nanti setting dynamic routingnya itu hanya satu router saja. Berarti otomatis di router lainnya ini akan terupdate ya teman-teman. Jadi tidak perlu melakukan konfigurasinya satu persatu pada router yang lainnya. Konfigurasinya hanya pada router yang baru ditambahkan saja untuk melakukan routing. Sekarang kita akan meng-setup topologi dua router. Nah, kita tambahkan dua router lagi. Kita tambahkan juga dua PC. Setelah itu kita hubungkan dari router ke router, kemudian dari router ke PC-PC-nya. Nah, kita jabarkan untuk IP-nya. PC1 192.168.10.2/24, terus di gig 01 ini IP-nya 192.168.10.1/24. Nah, ini akan menjadi IP gateway. Terus untuk di gig 00 router 1 yaitu 10.1/24, selanjutnya di PC2 yaitu 20.2/24. Terus di gig 01-nya itu 20.1/24 dan di gig 00 router 2 yaitu 10.2/24. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP di routernya. Di sini kita akan menyalakan dulu. Kita masuk ke router 1, kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1, kemudian no shutdown. Terus kita ke router 2, interface range gig 00 sampai 1, kemudian no shutdown. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP address-nya di router 2. Kita masuk ke interface gig 00, IP-nya 10.10.10.2 dan masukkan subnet max-nya. Terus kita ke interface gig 01 dan IP address-nya adalah 192.168.20.1. Oke, ini untuk di router 2. Sekarang kita ke router 1. Kita masuk ke interface gig 00, IP address-nya yaitu 10.10.10.1 dan masukkan subnet max-nya. Terus kita ke interface gig 01, IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Oke, selesai untuk konfigurasi IP address-nya. Terus kita setting di PC-nya, kita ke PC1, IP-nya 192.168.10.2, kemudian masukkan subnet max-nya, dan untuk gateway-nya itu 192.168.10.1. Nah, selanjutnya kita ke PC2, IP-nya itu 192.168.20.2. Kemudian subnet max-nya kita masukkan, dan gateway-nya 192.168.20.1. Oke, selesai. Nah, di PC1 dan PC2 ini belum bisa berkomunikasi karena di gig 00 tiap router ini belum tahu IP dari PC-PC ini. Nah, kita coba lihat di router 1, kita cek do show IP route. Nah, untuk di router 1, source-nya adalah 192.168.10.2 dan destination-nya itu 192.168.20.2, yaitu IP dari PC2. Nah, bisa dilihat di sini di tabel routingnya belum ada 20.0. Kita coba lihat juga di router 2. Nah, untuk di router 2 destination-nya itu 10.0. Nah, kita coba lihat do show IP route. Di sini juga belum ada 10.0 ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas dulu konsep static dan dynamic routing. Nah, teman-teman tahu bahwa static itu konfigurasinya secara manual. Artinya kita harus mengetikkan IP route, kemudian destination, dan next hop atau gateway-nya. Jadi itu untuk static routing. Lalu untuk dynamic routing itu kita akan menggunakan advertise connected network.
Nah, advertise connected network itu misalkan ingin melakukan dynamic routing, artinya di router 1 akan melakukan advertise connected network. Jadi, router 1 ini akan melakukan promosi. Contoh di sini kita lihat dulu untuk di tabel routingnya, do show IP route. Nah, di sini ada 10.10.10.0 dan juga 192.168.10.0. Kita lihat yang dari C ini saja ya teman-teman, itu artinya connected. Kita tuliskan dulu di sini untuk tabel routingnya. Tadi ada C yaitu 10.10.10.0/24 yaitu di gig 00 dan 192.168.10.0/24 ada di gig 01. Nah, kita lihat juga di router 2 yaitu do show IP route. Nah, di sini ada 10.10.10.0 dan juga 192.168.20.0. Kita tuliskan 10.10.10.0/24 itu di gig 00 dan 192.168.20.0/24 di gig 01. Kemudian misalkan di router 1 ini akan melakukan advertise connected network atau akan mempromosikan. Jadi seolah-olah router 1 ini berbicara kepada router 2. Nah, hai router 2, saya di sini mempunyai IP 10.10.10.0/24 dan 192.168.10.0/24. Jika kamu ingin melewati IP route yang ada di sini, lewat aku saja. Begitu ya teman-teman. Nah, di router 2 akan melihat di tabel routingnya. Tabel routingnya ada 10.10.10/24 dan 192.168.20.0/24. Setelah router 2 melihat tabel routingnya, router 2 akan menjawab kepada router 1, yaitu oke, yang 10.10.10.0 sudah punya, tapi yang 192.168.10.0 itu belum punya. Nah, di tabel routing, router 2 ini akan menambahkan dynamic routing. Artinya, di router 2 ini akan menambahkan IP route secara otomatis. Nah, di router 2 di sini IP-nya akan masuk 192.168.10.0/24 dengan jalurnya yaitu 10.10.10.1. Jadi di router 1 akan melakukan promosi dan di router 2 akan melihat di tabel routingnya dulu, kemudian akan memasukkan IP-nya secara otomatis. Nah, ini ketika kita setting menjadi dynamic routing. Jadi akan melakukan konfigurasi di salah satunya saja. Nah, itu adalah konsep dari dynamic routing. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara konfigurasinya. Sebelumnya, Dynamic memiliki beberapa protokol yaitu RIP. Nah, protokol ini sebenarnya sudah lama dan sudah tidak digunakan lagi. Maka kita akan skip saja untuk protokol RIP ini karena sudah tidak digunakan atau not use. Kemudian yang kedua ada EIGRP. Nah, protokol EIGRP sendiri hanya bisa kita terapkan untuk router yang sama-sama memiliki merek Cisco. Apabila bertemu dengan merek lain, maka kita tidak bisa menggunakan protokol ini. Kemudian yang ketiga ada OSPF. OSPF ini adalah open standard sifatnya yang artinya bisa digunakan untuk router Cisco dengan Cisco ataupun router Cisco dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada BGP. BGP sendiri juga artinya open standard, bisa digunakan oleh siapa saja. Tetapi kita tidak akan membahas di video kali ini, kita akan membahas nanti ya teman-teman. Nah, cara konfigurasi dynamic routing EIGRP adalah kita akan melakukan advertise atau mempromosikan tabel route-nya yang ada di masing-masing router. Caranya kita masuk ke router 1, kemudian di sini kita ketik router EIGRP. Nah, kita bisa ketik tanda tanya di sini, maka akan muncul yang namanya autonomous system number. Kita bisa memilih nomor 1 sampai 65535. Nah, untuk autonomous system number itu kita akan bahas nanti ya, teman-teman. Nah, kita bisa memilih misalkan angka 10. Apabila di router 1 kita menggunakan angka 10, maka di router yang lain harus menggunakan autonomous number yang sama yaitu 10. Misal di router 1 memakai autonomous system number 10, maka di router 2 juga harus memakai nomor 10. Di router 3 juga harus memakai nomor 10. Kemudian kita enter.
Nah, kemudian kita bisa ketik network yang mau kita promosikan yaitu 10.10.10.0, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita ketik lagi networknya yaitu 192.168.10.0. Nah, kita enter. Nah, untuk konfigurasi dynamic routing cukup sampai seperti ini saja karena memang mudah sekali untuk konfigurasi dynamic routing. Nah, untuk router 1 sudah selesai, maka kita akan pindah ke router 2. Kita masuk ke router 2, kita ketik router EIGRP. Nah, kemudian karena tadi di router 1 kita menggunakan autonomous system number 10, maka di router 2 juga harus menggunakan autonomous system number 10. Oke, kita enter, lalu kita ketik network yang mau kita promosikan yaitu 10.10.10.0. Nah, dari mana kita bisa tahu network mana yang harus kita promosikan? Kita bisa melihat di tabel rootnya atau melalui interface Gigabyte ini karena ada dua network yang mau dipromosikan, yaitu di gig 00 dan juga gig 01. Di router 1 juga sama, makanya kita memasukkan dua network saja. Lalu kita enter. Nah, untuk network 10.0 akan muncul peringatan seperti ini. Ini tandanya bahwa router 2 sudah memiliki IP 10.1. Kita dapat mengeceknya melalui do show EIGRP NICBOR. Nah, di sini sudah ada IP 10.1. Selanjutnya kita masukkan untuk network satunya yaitu gig 01 192.168.20.0. Lalu kita enter, kemudian kita bisa cek di do show IP route. Oke, kita enter. Nah, di sini yang tadinya ada dua network saja, yaitu connected 10.0 dan juga 20.0. Sekarang kita sudah berhasil menambahkan D. D ini bukan dynamic, tetapi D ini adalah EIGRP. Sesuai informasi yang ada di atas. Kenapa tidak E? Karena E sudah digunakan untuk protokol EGP, yaitu protokol yang sudah lama digunakan. Yang sudah lebih lama digunakan. Kemudian untuk O ini adalah OSPF dan B ini adalah BGP. Nah, kita berhasil menambahkan network 10.0 melalui gateway 10.1. Kita akan cek juga di router 1. Kita cek do show IP route. Di sini juga sudah ada D atau EIGRP, yaitu network 20.0 yang melalui gateway 10.2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan percobaan ping dari PC1 ke PC2. Ping ke PC1 ke PC2 untuk awal-awal memang fail. Lalu kita coba lagi. Nah, hasilnya adalah successful. Kita juga akan coba di PC. Kita masuk ke PC1, kemudian ke command prompt, kita ketik ping 192.168.20.2, kemudian enter. Nah, hasilnya adalah TTL atau sudah berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi MikroTik EIGRP dengan topologi 3 router. Di sini kita tambahkan satu router yang 2911 dan juga satu PC. Kita hubungkan dari router 2 ke router 3. Kemudian dari router 3 ke PC. Nah, untuk PC kita akan menggunakan IP 192.168.30.2/24. Lalu untuk di gig 01 kita akan menggunakan IP 192.168.30.1/24. Kemudian untuk di gig 00 kita akan menggunakan IP 20.20.20.2/24. Dan di router 3 gig 02 kita akan menggunakan IP 20.1/24. Nah, di video kali ini kita hanya akan mengonfigurasikan di router 3 dan juga router 2 saja. Karena router 3 akan menambahkan IP baru yaitu 20.2 dan juga 30.1. Nah, di router 2 juga menambahkan IP yang baru atau network yang baru di gig 02 yaitu 20.1. Sedangkan router 1 kita tidak akan melakukan konfigurasi karena di router 1 tidak ada tambahan network baru. Nah, kemudian kita akan masuk ke router untuk menyalakan interface-nya. Kita ke router 2. Lalu kita masuk ke interface gig 02, kita nyalakan, kemudian no shutdown. Nah, ini masih merah karena di router 3 belum menyala. Lanjut kita masukkan IP-nya, IP add 20.1, kemudian /24 yaitu 255.0, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita nyalakan interface gig 00 dan juga 01 di router 3. Maaf teman-teman, di sini saya salah menambahkan router. Kita ganti dulu. Oke, selanjutnya kita lanjut. Lalu kita masuk ke interface rank gig 00 sampai 1.
kita ketik no shutdown. Nah, semua interface ini sudah up atau sudah menyala. Kemudian kita exit, kita akan masukkan IP address-nya di gigabyte 00. Terlebih dahulu kita masuk ke interface gigabyte 00, lalu kita ketik IP add atau IP address, kita tambahkan IP-nya 20.2, kemudian masukkan subnet max-nya /24 yaitu 255.255.255.0, lalu kita enter, kemudian kita masuk ke interface gigabyte 01, kita tambahkan IP-nya yaitu 30.1 yang nantinya akan menjadi gateway untuk PC 3. 192.168.30.1/24, kita enter. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di PC. Kita masuk ke desktop, IP config, kita masukkan IP-nya yaitu 30.2. Untuk subnet max-nya yaitu /24, lalu untuk gateway-nya 192.168.30.1. Oke, kita close. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan advertise connected network di router 3. Kita masuk ke router 3, kemudian kita exit dulu, kita ketik router EIGRP. Nah, di sini kita disuruh memasukkan autonomous system number. Nah, teman-teman ingat kalau di router 1 dan router 2 kita menggunakan autonomous system number-nya adalah angka 10. Maka di router 3 juga harus menggunakan angka 10. Oke, kita enter, kemudian kita ketik network-nya. Nah, kita ketik network yang ingin kita promosikan yaitu 20.0 dan juga 30.0. 20.0, kita enter. Kita masukkan lagi 30.0. Oke, selanjutnya kita konfigurasi di router 2. Kita enter terlebih dahulu, kita exit, kita masuk ke router EIGRP 10, kita enter. Kita masukkan networknya yaitu kita hanya perlu menambahkan network yang baru yaitu 20.0 ini. Oke, kita enter. Nah, di sini ada peringatan seperti ini bahwa nantinya 20.2 akan menjadi tetangga untuk router 2. Nah, kita akan coba cek di sini dengan cara do show IP EIGRP neighbor. Nah, di router 2 terdapat dua jenis IP yaitu 10.1 dan 20.2. Untuk 10.1 ini mengarah ke router 1 dan 20.2 mengarah ke router 3. Karena router 2 terhubung ke router 1 dan router 3. Makanya ada dua IP di sini. Nah, kemudian kita akan coba cek di router 3. Kita exit. Nah, kita ketik do show IP EIGRP neighbor. Nah, di router 3 hanya ada 20.1 saja, yaitu tetangganya 20.1 ini berasal dari router 2. Karena router 3 hanya terhubung ke router 2 saja. Selanjutnya kita akan coba cek IP root atau table root di router 3 dengan cara do show IP root. Nah, di sini terdapat 3D atau 3 IP EIGRP. D ini bukan dynamic ya, D ini adalah EIGRP. Yang pertama ada 10.0, kemudian ada 192.168.10.0, dan ada 192.168.20.0. Nah, teman-teman ingat kalau tadi kita hanya konfigurasi di router 2 dan 3. Nah, jadi pastinya IP 192.168.20.0 ini akan langsung masuk ke router 3. Tetapi untuk 10.0 dan juga network 10.10.0 itu merupakan fungsi dari dynamic routing EIGRP yaitu advertise. Jadi contohnya router 1 akan mengadvertise atau mempromosikan table root-nya ke router 2. Nah, karena di sini ada router baru lagi, router 2 juga akan mempromosikan si table root-nya dari router 1 ke router 3. Makanya router 3 akan ada IP atau network 10.0, kemudian 192.168.10.0 dan juga 20.0. Kita cek di router 2 juga, do show IP root. Di sini juga sama, ada network 192.168.10.0, kemudian ada juga 30.0. Lalu kita cek di router 1. Kita ketik show IP root. Nah, di sini terdapat network 20.0, kemudian ada 192.168.20.0 dan juga network 30.0. Nah, tadi kita tidak mengkonfigurasi di router 1, tetapi router 1 langsung menambahkan network yang baru, yaitu 20.0 dan juga 30.0. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan tes ping dari PC 2, dari PC 3 ke PC 2, dan juga PC 1. Apakah sudah bisa atau belum? Nah, PC 3 ke PC 2 hasilnya langsung successful, kemudian PC 3 ke PC 1
Hasilnya juga langsung successful, yang artinya konfigurasi dari dynamic routing EIGRP yang kita lakukan telah berhasil. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan konfigurasi VLAN dan EIGRP. Nah, di sini kita tambahkan satu switch, kemudian di sini kita tambahkan juga dua PC, yaitu PC 4 yang akan kita masukkan ke VLAN 40 dan PC 5 yang akan kita masukkan ke VLAN 50. Nah, pertama kita akan hubungkan kabel dari router 3 ke switch, kemudian ke PC. Nah, di sini untuk PC 4 sendiri kita akan memakai IP 192.168.40.2/24, lalu di PC 5 kita akan memakai IP 192.168.50.2/24. Nah, untuk gigabyte 02 ini kita akan menggunakan IP 30.1/24. Nah, yang pertama adalah kita akan masuk ke switch. Nah, kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita buat VLAN 40, kemudian enter, kita exit, kemudian kita buat lagi VLAN 50, kita exit. Nah, selanjutnya masukkan interface ke masing-masing VLAN, yaitu untuk FA02 ini atau PC 4 kita akan masuk ke VLAN 40 dengan cara interface FA02, kemudian kita enter, kita ketik switch port mode access dan switch port access VLAN 40. Kita enter, kemudian kita masuk ke interface FA03, kemudian kita masukkan ke VLAN 50, interface FA03, kemudian enter, kita masukkan switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 50. Kita enter. Nah, selanjutnya kita konfigurasi terang. Di sini kita masuk ke interface FA01, kita ketik switch port mode terang. Nah, langkah selanjutnya kita konfigurasi di router 3, kita nyalakan dulu di interface GIG02, kemudian masukkan IP 30.1, kemudian kita akan membuat sub interface untuk VLAN 40 dan juga 50. Oke, kita enter, kita masuk ke interface gigabyte 02, kita ketik no shutdown agar kabelnya menyala. Nah, kemudian kita masukkan IP-nya, IP address 30.1, kemudian subnet max-nya adalah 24, yaitu 255.255.255.0. Kita enter, selanjutnya kita bisa exit, kita buat interface gigabyte 0/2.40. Nah, 40 ini menandakan kita akan membuat interface 02 untuk di VLAN 40. Kita enter, kemudian kita encapsulation.1q spasi 40 karena ini untuk VLAN 40. Di sini kita tambahkan IP-nya, IP address 192.168.40.1. Nah, ini 40.1 nantinya akan menjadi gateway untuk PC 4 nantinya. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.0, kita enter lalu exit. Kita masuk ke interface gigabyte 0/2.50 karena ini untuk VLAN 50. Kemudian kita encapsulation.1q spasi 50. Kemudian kita tambahkan IP address 192.168.50.1. Kemudian subnet max-nya /24. Oke, kita enter. Nah, ini adalah konfigurasi di router. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di PC. Kita akan menambahkan IP di PC-nya. Kita buka PC 4, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.40.2. Kemudian subnet max-nya kita isi dan kita masukkan gateway-nya yang di router tadi yaitu 40.1. Oke, kita close, kita masuk ke PC 5. Kita ketik 192.168.50.2, kemudian subnet max-nya kita masukkan dan gateway-nya yaitu 50.1. Oke, kita close. Nah, untuk PC 4 dan 5 sudah bisa melakukan ping atau komunikasi. Kemudian PC 4 dan 5 juga bisa melakukan komunikasi ke PC 3, tetapi belum bisa melakukan komunikasi ke PC 2 dan 1 karena network 30.1, 40 dan juga 50 belum di-advertise ke router 2 dan juga router 1. Kita akan coba buktikan, kita ping dari PC 4 ke PC 5. Nah, ini masih violet, kita coba lagi. Nah, hasilnya adalah successful. Kemudian PC 4 ke PC 3 hasilnya successful, PC 5 ke PC 3 hasilnya juga successful. Nah, kita coba PC 4 ke PC 2 hasilnya violet, kita coba lagi, nah masih violet, dan seterusnya akan begitu. Dicoba berapa kali pun hasilnya akan tetap fail atau gagal.
Nah, caranya agar PC 4 dan 5 bisa berkomunikasi ke PC 2 dan 1, yaitu kita konfigurasi Advertise Connected Network atau Dynamic Route EIGRP di router 3, bukan di switch-nya. Kita hanya config di router 3. Oke, kita tidak akan config di router 2 dan juga router 1. Kita masuk ke router 3, kemudian kita exit. Kita masuk ke root EIGRP spasi 10 karena di sebelumnya kita menggunakan angka 10 atau autonomous system number-nya adalah angka 10. Kita enter, kemudian kita masukkan network yang baru yaitu 30.0 ini, kemudian enter, kemudian kita masuk lagi untuk network 40.0. Oke, kita enter, kita masukkan lagi yaitu untuk 50.0. Nah, kita enter, setelah itu kita akan coba cek di sini do show IP route. Nah, teman-teman dapat dilihat di sini ada banyak IP mulai dari network 10.0, kemudian ada 20.0 dan 30.0. Kemudian ada 192.168.10.0, ada 192.168.20.0 dan ada 30.0 dan seterusnya. Nah, IP ini atau network ini akan di-advertise atau dipromosikan ke router 2 dan 1. Jadi router 3 akan meneruskan IP yang baru saja kita tambahkan atau network yang baru saja kita tambahkan ke router 2 dan juga router 1 agar router 2 dan juga 1 mengupdate tabel root mereka sehingga PC 4 dan PC 5 nantinya bisa berkomunikasi dengan PC 2 dan juga 1. Nah, kita akan coba cek di router 2 terlebih dahulu apakah sudah ada network 30.0 dan 40.0 dan 50.0. Kita ketik show IP route. Nah, di sini sudah terdapat network 30.0, kemudian ada juga 192.168.40.0 dan juga 50.0 yang artinya PC 4 dan 5 bisa berkomunikasi ke PC 2 melalui router 2 ini nanti. Nah, kita cek di router 1 show IP route. Nah, di sini ada network 30.0, nah kemudian ada juga network 192.168.40.0 dan juga 50.0. Artinya PC 4 dan 5 juga bisa berkomunikasi ke PC 1. Nah, kita akan coba buktikan. Kita ping dari PC 4 ke PC 2, hasilnya successful. PC 5 ke PC 2, hasilnya juga successful. PC 4 ke PC 1, hasilnya juga successful. PC 1 ke PC 5, hasilnya juga successful. Nah, kita akan coba di command prompt juga. Kita ketik ping 192.168.40.2. Nah, hasilnya sudah TTL seperti ini. Artinya ini sudah berhasil dan juga sudah terhubung ke PC 4. Oke, sekian video saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.